Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan bab baru, yaitu mengenai benzen dan turunannya. Jadi, ini gambar-gambar berikut adalah gambar-gambar yang berhubungan dengan benzen. Jadi, kalau karena kita melihat gambar seperti ini adalah gambar struktur yang ada hubungannya dengan benzen dan turunannya. Jadi, ini kita bawakan dalam dua edisi, di mana part pertama itu mengenai sifat dan tata nama senyawa benzen dan turunannya. Sebagai bahan pengantar, coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar mengenai ledakan nuklir. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Perang Dunia adalah serangan Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Ledakan bom nuklir ini memiliki daya ledak setara 15.000 ton TNT. Artinya, ledakan itu menghasilkan sekitar 63 terajoule energi atau setara dengan 63 kali 10 pangkat 12 joule. Bisa dibayangkan bagaimana dahsyatnya ledakan dengan menggunakan 15.000 ton TNT ini ya. TNT adalah singkatan dari senyawa kimia dengan nama IUPAC 246 trinitrotoluen dan rumus kimia C6H2 NO2 3 kali CH3. Senyawa ini merupakan salah satu senyawa turunan benzen. Apakah itu benzen dan apakah senyawa turunannya? Berikut akan kita pelajari. Kita mulai dari struktur benzena. Rumus struktur benzena C6H6 berbentuk heksagonal planar dengan sudut ikatan antar C-nya sama dengan 120 derajat. Jadi struktur ini pertama sekali dibuat oleh si Kekul, August Kekul, di mana dia menggambarkan struktur C6H6 seperti gambar berikut ya. Ini heksagonal ya, di mana ada ikatan rangkap dua terkonjugasi. Maksudnya itu selang-seling, ada rangkap dua tunggal. Di mana pada struktur benzen itu terjadi peristiwa resonansi. Maksudnya ikatan rangkap itu berpindah-pindah. Jadi bentuk awalnya seperti ini ya, lalu pindah rangkapnya menjadi seperti ini. Jadi yang mana yang benarnya, maka sering dibuat karena beresonansi dibuat aja segi 6 lalu ada bulatan di dalam. Itu sebagai pertanda bahwa ikatan rangkapnya itu beresonansi. Kedudukan atom C dan H dalam molekul benzen bersifat ekivalen, sedangkan ikatan rangkap selalu berpindah-pindah. Jadi yang berpindah-pindah inilah yang kita sebut dengan beresonansi. Sifat-sifat benzen. Yang pertama, sifat fisika. Benzen memiliki titik leleh 5,5 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya 80,1 derajat Celcius. Pada suhu kamar berwujud cair, tidak berwarna, mudah menguap, dan berbau khas. Benzen bersifat nonpolar. Benzen larut dalam pelarut organik seperti CCl4, dietil ether, dan heksana, tetapi tidak larut dalam air. Sifat kimia pada benzen yang pertama, uap benzen bersifat toksik, artinya beracun ya. Toksik itu racun, sedikit karsinogenik, berarti menyebabkan kanker. Benzena dapat dioksidasi sempurna dan menghasilkan gas CO2 dan H2O. Hanya saja reaksi ini menghasilkan jelaga cukup tebal karena terbentuk banyak partikel karbon, berarti ada keraknya ya. Benzena tidak dapat dioksidasi oleh Br2, H2O, dan KMNO4, tetapi dapat diadisi oleh H2 dan Cl2 dengan bantuan katalis nikel atau sinar matahari. Atom-atom H pada molekul benzen dapat disubstitusikan oleh atom atau gugus atom menghasilkan senyawa turunan benzen. Benzen lebih mudah mengalami substitusi daripada reaksi adisi karena struktur cincin benzen bersifat stabil akibat adanya elektron-elektron terdelokalisasi. Ingat ya, dengan kata lain,
benzen itu lebih mudah tadi disubstitusi daripada diadisi. Tapi walaupun susah diadisi tetapi masih bisa ya. Berikutnya senyawa turunan benzen. Kita mulai dari makna turunan benzen. Satu atau lebih atom H pada struktur benzen diganti dengan atom atau kelompok atom lain atau gugus atom lain. Jadi ini struktur benzen. Nah, jadi salah satu atau lebih atom H-nya dapat diganti, maka dihasilkanlah turunan benzen. Misal, kalau satunya kita ganti dengan OH, maka ini turunan benzen ya. Ini turunan benzen yang dikenal dengan nama fenol. Atau boleh juga jadi dua atom H-nya diganti dengan CH3 lalu NO2. Jadi turunan benzen ini diberi nama ortonitrotoluen. Nah, bagaimana cara penentuan nama dari senyawa benzen dan turunannya? Tata nama senyawa benzen dan turunannya. Yang pertama, monosubstituen. Maksudnya satu atom H pada struktur benzen diganti dengan atom atau kelompok atom lain. Nah, ingat ya, hanya satu atom H yang diganti. Jadi penamaan IUPAC-nya adalah sama saja dengan apa nama substituennya tambah dengan nama benzena. Jadi nama substituen tambah kata benzen gitu ya. Misal, ini turunan benzen kalau monosubstituen. Jadi satu atom H diganti dengan X. Nah ini ya, boleh atom, boleh kelompok atom. Di mana X adalah substituen atau cabang, boleh juga disebut dengan cabang. Contoh, ini, jadi X-nya adalah CH2CH3. Apa nama CH2CH3 ini? Etil. Maka diberi nama etil benzen. Etil benzena, sama aja ya. Etil benzen, etil benzena. Lalu contoh yang lain. Jadi X-nya itu adalah Cl. Jadi apa nama substituennya ini adalah klor. Nah, jadi sering dinyatakan dengan klorobenzena. Yang lain, kalau misalnya NO2. Jadi NO2 ini dibaca nitro ya. Jadi nama substituennya ini nitro. Jadi dibaca nitrobenzen. Jadi untuk turunan benzen yang lain yang monosubstituen saya tampilkan dalam bentuk tabel berikut ya. Jadi kalau satu atom H diganti dengan halogen, namanya adalah ini ya, halobenzen. Gitu ya, boleh meliputi fluoro, kloro, bromo, iodobenzen. Kalau alkil itu namanya nanti toluen, metilbenzen gitu ya. Seterusnya. Ini kalau diganti dengan OH, fenol atau hidroksibenzen. Ingat ya, ini kalau satu substituen. Berikut lagi tambahannya. Nah, jadi ada baiknya untuk yang monosubstituen ini dipahami atau diingat ya. Untuk turunan benzen yang monosubstituen. Lalu yang kedua, disubstituen atau bisubstituen. Yaitu apabila dua atom H pada benzen diganti dengan atom atau gugus atom lain. Maka akan terjadi 3 macam posisi atau 3 isomer. Ini untuk yang dua gugus pengganti atau disubstituen. Jadi ada posisi demikian ya. Nah, yaitu posisi 1,2. Itu disebut dengan posisi orto. Lalu ada posisi 1,3. Ini ya, 1,3 itu disebut dengan meta. Yang terakhir ada 1,4. Itu para. Kira-kira 1,5 ada nggak? Tidak ya. Kalau kita membuat posisi 1,5 itu sama saja dengan posisi 1,3 nantinya ya. Jadi untuk dua substituen ini hanya terdapat 3 isomer posisi. Ya, boleh dibaca pakai orto, meta atau para, atau boleh pakai posisi. Ini ya. 2, 1,3, 1,4. Kita masuk langsung ke contoh. Jadi kita mulai dari substituen yang berjenis sama ya. Jadi dua substituen yang sama jenis. Jadi ini sama-sama CH3. Maka karena berada di posisi 1,2, jadi dibaca ortodimetilbenzen atau boleh juga nomornya yang dibacakan yaitu 1,2-dimetilbenzen. Berikut, ini posisi 1 dan 3 ya. Kalau posisi 1,3 ini ya,
1, 3. Ini tadi dibaca nitro, maka dibaca jadinya kalau posisi 1, 3 itu meta. Meta dinitrobenzen. Atau kita baca nomor 1, 3 dinitrobenzen. Lalu berikut, ini juga posisi 1, 3 ya. Jadi posisi 1, 3 itu boleh bentuknya bermacam-macam. Yang penting posisinya nomor 1 dan nomor 3. Jadi ini dibaca meta dibromobenzen, 1, 3 dibromobenzen. Contoh yang lain adalah ini ya, posisi 1, 4 NH2 itu dibaca amina. Maka posisi 1, 4 itu adalah posisi para. Para diaminobenzen, amino itu ya. Atau kita baca nomornya 1, 4 diaminobenzen. Lalu posisi para yang lain boleh juga seperti ini. Nah, yaitu 1 dan 4 fluoro. Berarti para difluorobenzen atau 1, 4 difluorobenzen. Nah, bagaimana saat X dan Y itu berbeda, maka kita harus menggunakan urutan prioritas gugus sebagai berikut. Jadi ini ada baiknya ya kita hafal aja ya. Nah, ini adalah urutan prioritas. Jadi kalau sudah 2 substituen, yang prioritas itu kita nyatakan sebagai rantai induk. Misalkan, nah ini posisi 1, 3 ya. Berarti kalau posisi 1, 3, ini masih ingat tadi posisi 1, 3 itu adalah posisi meta. Jadi kita tentukan dulu rantai induk yang mana. Mana lebih prioritas NO2 dibanding OH itu ya. NO2 dibandingkan OH. Lihat aja. Ini NO2 lalu OH. Berarti lebih prioritas OH. Maka nama rantai utamanya adalah fenol. Ingat, benzen yang ada OH-nya itu fenol ya. Nah, jadi rantai cabangnya adalah nitro. Jadi namanya boleh kita tulis metanitrofenol. Jadi ini ya, dengan menggunakan nomor boleh juga. Jadi posisi rantai cabangnya yang kita sebutkan yaitu 3 nitrofenol. Yang lain, misalnya demikian. Antara NH2 dengan BR mana rantai induk yang lebih prioritas? Lihat NH2. Lalu ini BR ya, halogen itu BR X. Nah, maka lebih prioritas NH2. Kalau rantai induknya ada NH2, itu namanya adalah anilin atau anilina. Sehingga rantai cabangnya adalah bromo. Maka nama dari strukturnya adalah ini posisi para. Para bromoanilin atau 4 bromoanilin. Jadi mudah ya. Demikian namanya kalau 2 substituen. Tata nama benzen atau turunannya dengan 3 gugus pengganti, trisubstituen atau lebih. Sering juga disebut dengan polisubstituen. Posisi substituen itu dinyatakan dengan angka. Khusus untuk yang trisubstituen itu terdapat 3 isomer posisi, yaitu ada posisi 1, 2, 3 itu kita kenal dengan visinal. Lalu ada posisi 1, 2, 4 yaitu asimetris. Lalu yang terakhir ada simetris yaitu posisi 1, 3, 5. Langsung kita masuk ke contoh. Misalkan ini, jadi rantai induknya yang mana boleh kita munculkan ya. Nah, antara OH dengan NO2 mana yang lebih prioritas, yaitu ini OH, ini NO2. Lebih prioritas OH ya, berarti nama rantai induknya adalah fenol. Sedangkan nama rantai cabangnya nitro, hanya saja nitronya ada 2 ya. Jadi kalau kita nomori, berarti dari rantai utama duluan. Ini 1, 2, 3. Maka nitronya di nomor berapa? Nomor 2, 3 di nitrofenol. Lalu contoh lain, ini yang 4 substituen. Rantai utamanya yang mana antara NO2 dengan CH3? Ini kita lihat, ini NO2, ini CH3. CH3 itu alkil ya, R. Maka lebih prioritas masih CH3. Maka nama rantai utamanya adalah toluen. Nah, sedangkan rantai cabangnya nitro. Jadi ini posisinya kita nomori sini aja ya. Maka di nomor 2, 4, dan 6. 2, 4, 6 trinitrotoluen. Nah, yang inilah yang kita kenal dengan istilah TNT. TNT itu singkatannya dari trinitrotoluena. Lalu benzen yang terikat pada rantai karbon.
Apabila suatu cincin benzen terikat pada rantai karbon yang panjang lebih besar dari 6 atau pada rantai alkana bergugus fungsi, maka cincin benzen tersebut dianggap sebagai substituen atau alkil, nanti yang dinamakan dengan gugus fenil. Contoh, misalkan ini ya. Jadi kalau kita tentukan rantai alkananya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti udah lebih besar dari 6 ya. Maka ini kita nyatakan sebagai cabang. Apa nama cabangnya? Itu fenil. Maka kalau kita nomori nomor 3 itu ya. Jadi 3 fenil heptana. Nomornya dari kiri ya. Lalu kalau memiliki gugus fungsi, ya ini gugus fungsi alkohol. Maka ini sebagai cabang. Nah, posisinya di nomor 3 ini ya. Jadi dibaca 3 fenil 1 pentanol. Kira-kira demikian ya. Lalu ini ada beberapa struktur senyawa yang tergabung dari beberapa cincin benzen atau dikenal dengan polibenzen. Ini boleh diingat saja, kalau 2 datar gini adalah naftalena. Lalu kalau 3 ini adalah antrasena. Nah, kalau 3-nya bengkok demikian, ini namanya fenantrena. 4 cincin benzen itu pirena. Nah, ini ada 5 benzo alfa piren. Nah, yang ini krisena. Nah, terakhir ini ada benzofluorantena ya, benzofluorantena. Oke, baiklah demikian untuk pokok bahasan mengenai sifat dan tata nama benzen dan turunannya. Berikut ada latihan soal, dicoba dilatih saja ya. Ini harapan makin terbiasa dengan soal-soal mengenai benzen dan turunannya. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.